saat kita melamar tentu perusahaan berhak menyeleksi dan memilih, dan tentu saja biasanya akan memilih usia yang relatif lebih muda. Jadi target kami yang akan melanjutkan ke sesi Ausbildung itu usianya idealnya di 18 sampai 28 tahun. Nah, risiko mengikuti Ausbildung ini yang pertama prosesnya panjang teman-teman sekalian. Kemudian pendapatan awalnya juga relatif kecil. Kemudian tekanannya juga lumayan tinggi, tekanan belajar dan tekanan bekerja atau tekanan praktek di lembaga industri. Nah, prosesnya sendiri estimasinya biasanya sekitar antara 10 bulan, itu yang paling cepat, bahkan bisa 2 kali lipatnya, bahkan bisa sampai 1,5 tahun. Semua itu ditentukan yang pertama oleh kemampuan belajar bahasanya itu sendiri. Karena proses itu untuk Ausbildung atau untuk apapun ke Jerman, proses itu dimulai saat teman-teman mempunyai sertifikat bahasa Jerman. Kalau belum punya sertifikat bahasa Jerman, maka proses selanjutnya tidak bisa berlanjut gitu. Maka start atau penghitungan mulai itu dari sejak memiliki sertifikat bahasa. Lanjut Pak Rifki. Nah, peluang kedua, teman-teman sekalian, ini sebenarnya peluang yang baru. Kami berkecimpung di dunia pendidikan pelatihan ke Jerman ini sudah 16 tahun. Perlu saya sampaikan bahwa peluang yang ini itu baru muncul 1-2 tahun belakangan ini. Jadi ini masih baru. Dan belum banyak orang yang tahu. Jadi ada peluang untuk dapat langsung bekerja di dengan kemampuan low skill atau skill menengah gitu. Persyaratannya ini hanya berlaku untuk lulusan SMK. Karena lulusan SMK dianggap sudah mempunyai kompetensi tertentu. Tapi kalau yang SMA itu tidak bisa, kecuali lulusan SMA yang sudah pernah kuliah minimal D3. Nah, kemudian level bahasanya juga cukup rendah, cukup di level A2. Benefitnya, gajinya langsung UMR Jerman sebesar 2.300 sampai dengan 2.600 euro, tergantung jenis pekerjaannya nanti. Nah, ini target usianya 18 sampai 42 tahun. Meskipun pada kasus tertentu 45 tahun juga masih ada yang diterima. Catatan untuk peluang langsung bekerja ini, yang pertama persiapannya jauh lebih singkat karena bahasanya hanya sampai level A2. Namun biaya persiapan lebih besar dibanding Ausbildung. Nanti teman-teman dapat memperkirakan pilihan ini akan kemana setelah mengikuti pelatihan bahasanya. Nanti teman-teman bisa mengukur sendiri, saya apakah akan sanggup lanjut ke B1 atau akan cukup A2. Nah, teman-teman perlu disampaikan bahwa kenapa Ausbildung yang lebih susah digapainya, lebih lama prosesnya, tapi kok pendapatannya kecil. Sekali lagi, Ausbildung itu bukan bekerja, Ausbildung itu pelatihan. Justru benefitnya akan diterima oleh teman-teman pasca kelulusan, di mana teman-teman sudah punya sertifikat keahlian tertentu sesuai bidang yang dilatih di sana, dan pada saat itu teman-teman bisa melamar dan menjadi bekerja atau berkarir di Jerman dengan status tenaga profesional. Gitu. Jadi bedanya itu. Lanjut Pak Rifki. Ini ya, ada tantangan dan risiko. Ya. Jadi perlu teman-teman nanti diingat-ingat lagi bahwa siapapun nanti yang terpilih akan mengikuti pelatihan yang sangat intensif. Dari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 sampai jam 12 setiap hari. Jadi bagi teman-teman yang tidak dapat meninggalkan aktivitas tertentu, entah studi, entah bekerja, entah kegiatan apapun, yang tidak memungkinkan mengikutinya secara intensif, tentu akan berat dan dipastikan tidak akan dapat, gitu ya. Karena nanti ada bahan evaluasi kehadiran dan lain-lain. Pokoknya itu susah lah gitu.
Tasmap gohan. Maka pastikan nih, ketika nanti saya memutuskan lanjut, pastikan memang dapat mengikuti seluruh rangkaiannya dengan disiplin. Kemudian pada pelatihan ini kami menerapkan sistem gugur. Peserta yang tidak cukup disiplin, tidak mengikuti arahan dan peraturan atau tata tertib secara ketat, tidak memenuhi kualifikasi, akan dihentikan dan diganti oleh peserta lain. Sekali lagi, bagi peserta yang tidak cukup disiplin, tidak tertib, tidak taat terhadap tata tertib, kemudian tidak cukup memenuhi kualifikasi dari hasil studinya, itu akan dihentikan dan diganti oleh peserta lain. Nah, bahan evaluasinya itu pertama tentu dari kehadiran, kemudian dari aktivitas di LMS dalam mengerjakan tugas, latihan, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga ujian di tengah dan akhir kegiatan. Nanti ada ujian di tengah, itu akan dievaluasi. Jika tidak memenuhi kualifikasi tertentu dengan standar tertentu, akan dihentikan dan diganti oleh peserta lain. Termasuk pada ujian akhir level A1 akan masuk ke level A2. Peserta yang tidak memenuhi kualifikasi akan diganti dan dihentikan dan diganti oleh peserta lain untuk memastikan seluruh peserta memang benar-benar punya kualifikasi dan punya komitmen yang baik. Jadi yang dinilai bukan hanya pintar, tapi juga konsisten. Mungkin pintar dalam menyelesaikan tugas, dalam menyelesaikan ujian, tetapi kalau kehadirannya buruk, tentu tidak bisa. Ya, lanjut Pak Rifki. Jadi paparan teknis ini, apa yang saya sampaikan tadi dari A sampai Z, itu akan jadi materi yang akan dijadikan soal di post-test. Ya, pasca paparan umum ini, nanti kami akan memberikan link soal yang harus diisi oleh teman-teman. Yang diharapkan adalah teman-teman paham maksud, tujuan, dan secara keseluruhan overview dari program ini, sehingga teman-teman pada akhirnya ketika memutuskan untuk melanjutkan atau tidak itu sudah dalam kerangka berpikir yang matang. Bagi mereka yang tidak mengikuti post-test, ya, tidak mengisi post-test, itu akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis. Lanjut Pak Rifki. Oke teman-teman, perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak semua orang harus lanjut. Program ini hanya untuk mereka yang siap. Karena keputusan hari ini yang teman-teman ambil itu memiliki konsekuensi jangka panjang. Jangan sampai teman-teman yang setengah hati mencoba-coba, karena itu akan mengambil hak orang lain yang punya kesungguhan mungkin lebih baik dari teman-teman. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Aceh atas pemaparannya. Sesi berikutnya, ada beberapa pertanyaan. Bisa dijawab atau